1716 kekuatan pertempuran nomor 1 di antara binatang legendaris abadi. Nama, Pendeta Gila Penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang, medan perang Gua Naga Tersembunyi. Formasi abadi super yang menekan di Zhang Seng dihancurkan oleh peringkat 8 Laut Timur, setengahnya runtuh, hanya area inti tengah yang masih aktif. Patua Bei Feng terluka parah, dia hampir tidak bisa menahan situasi. Cucunya Feng Chanzi berada di sampingnya, menunggu bala bantuan pengadilan surgawi tetapi tidak berhasil. Keputusasaan di wajah Feng Chanzi menjadi semakin dalam. Di luar area tengah, peringkat 8 Laut Timur benar-benar mengepung formasi ini. Tetua tertinggi pertama klan Hua Kaiyun mengeluarkan binatang awan abadi, terus menyusut di inti formasi. Bagaimanapun, ini adalah ciptaan pengadilan surgawi, bahkan inti formasi saja dapat menahan korosi binatang awanku. Hua Kaiyun mendesah. Raungan. Pada saat ini, raungan naga yang keras dapat terdengar dari dalam jurang, itu mengguncang tanah. Gelombang suara bergema, menyebabkan seluruh palung bumi bergetar, batu-batu yang tak terhitung jumlahnya mulai jatuh dari tebing palung bumi. Para petarung peringkat 8 Laut Timur menatap jurang di bawah mereka dengan cemas. Shen Chong-Seng mendesak, formasi itu setengah hancur, tidak dapat menekan di Zhang Seng lagi. Untuk menghindari masalah, kita harus bertindak sekarang. Di Zhang Seng adalah binatang buas legendaris yang sangat unik. Karena diciptakan dari kekuatan urat bumi benua tengah, ia lahir dari kebencian, kemarahan, dan dendam yang tak berujung. Dengan demikian, ia memiliki kebencian alami dan niat membunuh terhadap manusia, dan yang terpenting, kecuali sumbernya dihancurkan, ia tidak akan pernah mati. Ia pernah menyebabkan masalah besar bagi pengadilan surgawi. Para Dewa Gu Laut Timur tidak ingin melawan di Zhang Seng tanpa alasan. Mereka ingin mengambil alih Istana Naga untuk mendapatkan kembali reputasi mereka. Jika di Zhang Seng dibebaskan, ia akan terus mencari masalah dengan pengadilan surgawi dan benua tengah. Sudah siap, Song Qiyuan mengangguk. Engah, dia bergumam pelan. Jurus pembunuh abadi, pecahan cermin cahaya. Retak. Dengan suara keras menyerupai cermin jatuh ke tanah dan pecah menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Seluruh lingkaran cahaya di area inti formasi juga hancur seperti cermin, memperlihatkan Patua Bei Feng dan Feng Chanzi yang ada di dalamnya. Tidak, Feng Chanzi sangat takut, dia segera berteriak dan mundur. Jurus pamungkas Song Qiyuan sangat istimewa, tidak menimbulkan keributan saat digunakan pada awalnya, hanya setelah lama dilatih. Jurus itu akan mengejutkan orang dan menghasilkan hasil yang tidak terduga. Cahaya pecahan cermin yang pecah ini adalah metode yang dibanggakan Song Qiyuan. Jurus ini sebagian besar digunakan untuk melawan musuh yang tidak bergerak seperti formasi. Formasi itu hancur, di Zhang Seng menggeram keras, gelombang suara yang tercipta mengguncang seluruh palung bumi. Cepat, manfaatkan waktu. Para petarung tingkat 8 Laut Timur menyerang. Aku akan mati. Feng Chanzi jatuh ke belakang, dia begitu takut hingga dia menutup matanya, menggigil dengan ekspresi terdistorsi, menunggu kematiannya. Patua Bei Feng menghela napas dalam-dalam, dia tidak bisa bertarung lagi, perbedaan kekuatannya terlalu besar, dia hanya bisa menunggu kematiannya. Jangan bunuh dia, biarkan aku menangkapnya hidup-hidup. Shen Chong-Seng tiba-tiba berkata. Para Dewa Gu Laut Timur menghentikan serangan mereka cukup terkejut. Apakah Shen Chong-Seng punya metode untuk menangkap seorang Dewa Gu tingkat 8 hidup-hidup? Semuanya, lihat baik-baik. Shen Chong-Seng tersenyum percaya diri, maju. Para Dewa Laut Timur melihat bahwa benang yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar tubuh Patua Bei Feng, dia terbungkus seperti kepompong. Ini adalah jurus pembunuh baru yang aku buat baru-baru ini disebut suara yang bertahan lama. Shen Chong-Seng menjelaskan. Patua Bei Feng memasang ekspresi marah, dia sudah siap mati, tetapi para Dewa Laut Timur ini benar-benar ingin menangkapnya hidup-hidup. Itu adalah penghinaan yang besar. Para Dewa Laut Timur terdiam. Sepertinya Shen Chong-Seng benar-benar dapat menangkap para Dewa Gu peringkat 8. Meskipun Patua Bei Feng tidak berdaya saat ini, metode Shen Chong-Seng masih cukup mengancam. Para Dewa Gu peringkat 8 memiliki fondasi yang sangat dalam, terbukti dari melihat metode Shen Chong-Seng. Patua Bei Feng tidak dapat melawan, sedangkan untuk Feng Chanzi, dia sudah menggigil karena ketakutan. Para Dewa Laut Timur bahkan tidak peduli dengan Dewa peringkat 6 pengecut ini. Shen Chong-Seng menggunakan jurus pembunuh abadinya hingga batasnya dan menangkap Patua Bei Feng.
Nilai seorang Dewa Gu peringkat 8 yang hidup jauh lebih tinggi daripada yang mati. Lupakan yang lainnya, hanya reputasi yang diperoleh dari menangkap seorang ahli hebat dengan peringkat yang sama sudah cukup bagi Shen Chongsheng dan seluruh reputasi klan Shen untuk melambung di Laut Timur. Para dewa lainnya mulai mencari istana naga rumah Gu abadi. Mereka datang ke sini bersama-sama untuk rumah Gu abadi peringkat 8 ini. Tak lama kemudian, Zhang Yin menemukan sesuatu. Di sana, dia menunjuk dengan ekspresi gembira, sebelum menggunakan jurus pembunuh abadi investigasi. Setelah menggunakan jurus pembunuh, sebuah rumah Gu abadi muncul, melayang di atas kepala semua orang, beberapa puluh meter di atas patua Beifeng. Para abadi Laut Timur sangat gembira, apalagi selain istana naga ini. Selain Shen Chongsheng, para abadi Laut Timur lainnya dengan cepat berkumpul dengan ekspresi gembira. Shen Chongsheng berkonsentrasi untuk menghadapi patua Beifeng, dia tidak merasa cemas. Sebelum datang ke sini, para Dewa Laut Timur telah menetapkan perjanjian aliansi. Perjanjian itu memiliki kekuatan yang cukup mengikat. Aturannya adalah, jika para Dewa Laut Timur memperoleh istana naga, semua orang akan mendapatkan bagian. Mengenai bagiannya, itu akan tergantung pada seberapa banyak usaha yang mereka lakukan. Sejak istana naga muncul, Song Qiyuan dan yang lainnya mulai mencoba dan merebutnya. Namun setelah menggunakan beberapa gerakan mematikan, istana naga hanya bergetar, tidak mengakui pemilik baru. Rumah Gu abadi ini benar-benar luar biasa. Perlawanan sengit istana naga membuat para Dewa Laut Timur semakin bersemangat, keinginan mereka untuk istana naga semakin meningkat. Lambat laun, saat mencoba merebutnya, mereka menyadari sebuah rahasia besar. Jadi begitulah. Pengadilan surgawi menempatkan rumah Gu abadi istana naga di sini untuk mencoba dan menjinakkan Di Zhangsheng. Meskipun Di Zhangsheng lahir dari urat tanah dan emosi negatif, ia masih dianggap sebagai naga, ia dilawan oleh istana naga, sehingga ada kemungkinan untuk menaklukkannya. Duke Long memang punya rencana yang bagus. Sekarang urat bumi dari 5 wilayah menjadi satu, dan kekuatan Di Zhangsheng berasal dari urat bumi. Begitu mereka bersatu, kekuatan Di Zhangsheng akan meningkat setidaknya 5 kali lipat. Petik 2. Jangan lupa, ketika urat bumi menjadi 1 dan 5 dinding wilayah lenyap, dunia akan berada dalam kekacauan dan konflik. Saat itu, akan ada banyak ketakutan, kebencian, kecemburuan, dan emosi lainnya. Dengan itu, kekuatan Di Zhangsheng akan bangkit kembali. Para Dewa Laut Timur berbincang sementara beberapa orang terkesiap. Pada tingkat ini, di antara binatang buas kuno yang legendaris, Di Zhangsheng mungkin menjadi nomor 1 di antara mereka. Kekuatan tempurnya sudah mencapai puncak peringkat 8 sejak awal, setelah peningkatan, bahkan mungkin bisa mencapai yang mulia abadi semu. Tidak heran Duke Long membayar harga yang sangat mahal untuk mendapatkan istana naga, dia ingin menaklukkan kekuatan tempur yang mulia abadi semu untuk menekan situasi. Untungnya kita datang untuk menghentikan rencana pengadilan surgawi. Kalau tidak, kita akan mendapat masalah selama perang kacau 5 wilayah. Para Dewa Laut Timur sangat senang. Tidak heran kita hanya bisa mendengar auman naga meskipun formasi itu hancur, Di Zhangsheng belum melarikan diri. Saat ini, istana naga sedang menekan Di Zhangsheng, kita perlu menunggu sedikit lebih lama. Benar, setelah istana naga menaklukkan Di Zhangsheng, kita tidak hanya akan mendapatkan rumah Gu abadi peringkat 8, kita juga akan mendapatkan eksistensi dengan kekuatan tempur yang hebat. Jika pengadilan surgawi mengetahuinya, mereka mungkin akan muntah darah. Hahaha, sungguh fantastis, fantastis. Medan perang kota Kaisar, jurus pamungkas abadi, tangan hantu pencuri hebat. Fang Yuan mengaktifkannya secara berurutan, Gu Haus abadi pengadilan surgawi menghindari mereka kemanapun tangan hantu itu pergi. Tangan hantu pencuri hebat dapat mencuri cacing Gu. Fang Yuan dapat menggunakan jurus pamungkas ini untuk mencuri Gu abadi peringkat 8, bahkan jika mereka bersembunyi di dalam gua surga Gu abadi. Inti dari Gu Haus abadi adalah kombinasi cacing Gu untuk menciptakan bentuk yang stabil. Itu dapat dilihat sebagai kombinasi dari banyak jurus pamungkas, atau formasi abadi yang dapat bergerak. Baik itu jurus pamungkas abadi, Gu Haus abadi, atau formasi abadi, semuanya adalah cara untuk menggunakan cacing Gu. Meskipun tampak berbeda, intinya sama. Tangan hantu pencuri hebat bahkan dapat mencuri cacing Gu di dalam lubang abadi, belum lagi Gu Haus abadi yang pada dasarnya adalah formasi abadi bergerak yang memperlihatkan cacing Gu mereka di luar. Tidak dapat disangkal,
tangan hantu pencuri hebat melawan Gu Haus abadi. Fang Yuan mengandalkan tangan hantu pencuri hebat untuk menyerang, berhasil mencuri banyak cacing Gu. Dia telah menargetkan rumah Gu abadi sebelumnya, tetapi itu adalah kuil luar angkasa agung yang memiliki metode yang dapat menahan tangan hantu pencuri hebat. Sebenarnya, sebagian besar rumah Gu abadi tidak memiliki cara untuk melawan tangan hantu pencuri hebat milik Fang Yuan. Garis pertahanan rumah Gu abadi yang dibuat dengan cermat oleh pengadilan surgawi menjadi sangat berantakan karena campur tangan dan pengaruh Fang Yuan. Bajingan Fang Yuan, terimalah kematianmu. Pada saat kritis, Li Huang berteriak sambil menerkam Fang Yuan dengan jubah api matahari hijau padanya. Rumah Gu abadi pengadilan surgawi tidak dapat menghadapi Fang Yuan, tetapi Dewa Gu mereka bisa. Jauh lebih sulit bagi tangan hantu pencuri hebat untuk mencuri Gu abadi dari celah abadi daripada rumah Gu abadi. Terutama ketika Li Huang memiliki jubah api matahari hijau, itu dapat bertahan melawan tangan hantu pencuri hebat milik Fang Yuan. Fang Yuan melihat bahwa Li Huang telah mendekatinya. Dia maju alih-alih mundur, Li Huang, kamu akhirnya muncul juga, aku telah menunggumu. Pada saat berikutnya, Fang Yuan berubah menjadi monyet tahun purba dan meludah. Seketika, jurus pembunuh gunting pegas melesat keluar, merobek ruang saat mengincar Li Huang. Selanjutnya, Fang Yuan menarik napas dalam-dalam saat monyet itu meraih ruang kosong dengan kedua tangan, mengeluarkan kipas besar entah dari mana. Itu adalah jurus pembunuh abadi, kipas musim panas. Snip, apa? Li Huang menatap kaget saat jubah di punggungnya robek, pertahanannya sangat menurun. Kipas, wuss, angin kencang, bertiup, dunia berubah warna. Li Huang terhantam saat dia terbang jauh karena angin. Bagaimana kekuatannya bisa meningkat drastis? Li Huang melihat percikan kecil yang tertinggal di jubah api matahari hijaunya sambil menunjukkan ekspresi jelek. Karena ketika dia diserang sebelumnya, dia melihat bahwa situasinya buruk dan mengaktifkan jubah api matahari hijau sekali lagi. Jurus pembunuh defensif jalur api ini memiliki atribut yang hebat, dapat digunakan secara berurutan dan ditumpuk. Kelemahannya adalah esensi abadi yang dikeluarkan akan 2 kali lebih tinggi. Li Huang, jangan bilang ini kekuatan penuhmu. Fang Yuan meraung, tubuhnya bergerak cepat, mengamuk di medan perang, mengejar Li Huang. Li Huang mundur sambil mengaktifkan jubah api matahari hijau berulang kali. Gunting pegas terus berterbangan di sekelilingnya, memotong semua jubah api di punggungnya. Mata Fang Yuan bersinar dengan cahaya tajam, aura jurus pembunuh abadi melonjak sesaat. Sialan, Li Huang merasakan sesuatu dan menjadi waspada, dia dengan cepat mengubah arah. Jurus pembunuh jalur waktu Fang Yuan tidak mengenai Li Huang, pengalaman pertempurannya terlalu kaya. Tuan Li Huang, biarkan kami membantumu. Pada saat ini, Wind Sweeping Building datang untuk memperkuatnya. Itu dikelilingi oleh dinding angin, itu bisa menahan tangan hantu pencuri besar sampai batas tertentu. Fang Yuan mencibir dengan jijik, enyahlah. Jurus pembunuh abadi, kipas musim panas. Tornado menyapu seluruh tempat, Wind Sweeping Building terpaksa berhenti. Tidak ada pilihan lain, angin kipas musim panas hanyalah penampakan, esensi sejatinya adalah kekuatan jalur waktu. Wind Sweeping Building adalah Gu Haus jalur angin immortal, tidak bagus untuk melawan jurus pembunuh jalur waktu seperti itu. Li Huang hanya bisa terus melarikan diri. Kekuatan Fang Yuan telah meningkat secara tidak masuk akal, itu mengejutkan semua orang. Di dalam kota Kaisar, para Master Gu melanjutkan kompetisi terakhir. Para Immortal Gu yang menjaga kota Kaisar telah mengisolasi semua kebisingan di luar, para Master Gu ini dapat berkonsentrasi untuk menyempurnakan Gu. Tidak disangka bahwa bahkan Lord Li Huang bukanlah tandingan iblis Fang Yuan ini. Iblis ini terlalu mengesankan, dia telah memperoleh banyak warisan yang terhormat, kekuatan iblisnya benar-benar mengerikan. Tapi jangan khawatir, meskipun kota Kaisar adalah Gu Haus Fana, ia berisi metode jalur manusia, pada saat yang genting, jurus pembunuh abadi akan melindungi kita semua. Para Immortal Gu saling menyemangati dan meningkatkan moral mereka. Kota Kaisar adalah kota nomor 1 umat manusia, ia menggunakan sejumlah besar Gu Fana untuk membangun. Meskipun kota itu telah berpindah lokasi belasan kali dan tidak lagi berada di tempat semula, kota itu memiliki sejarah yang sangat panjang, dapat ditelusuri kembali ke era ketika umat manusia bangkit. Ini adalah kota Kaisar pertama yang dibangun sebagai hasil dari keputusan primordial Origin Immortal Venerable. Fang Yuan, jangan terlalu sombong, hadapi aku saja. Gu Immortal peringkat 8 King Ye melihat bahwa situasinya buruk,
ia harus memasuki pertempuran. Li Huang melihat kesempatan itu dan tidak melarikan diri, ia bertarung bersama King Ye. Fang Yuan berteriak keras, ia mengabaikan pengeluaran esensi abadi dan mengaktifkan gerakan pembunuh yang menargetkan kota kaisar. Li Huang dan King Ye menghalangi Fang Yuan dari depan, tetapi setelah rentetan serangannya, mereka terpaksa mundur. Pemandangan ini membuat para dewa gugurun barat tercengang. Fang Yuan sangat ganas. Tidak heran dia bisa menentang pengadilan surgawi selama bertahun-tahun dan tetap tidak terluka. Kita akan memutar jalan di sekitarnya, cobalah untuk tidak memprovokasi orang ini. Benar, kita akan fokus. Menghancurkan kota kaisar, medan perang tanah terberkati yang sempurna. Selamat tinggal kawan angin, ini sebenarnya adalah selamat tinggal kawan angin. Melihat gerakan Wu Yong berhasil melawan Chen Yi, para dewa benua tengah yang mempertahankan formasi abadi merasakan ketakutan yang mendalam di dalam diri mereka. Angin, selamat tinggal kawan angin ini memiliki asal-usul yang luar biasa, ia diciptakan oleh seorang jenius yang aneh. Jenius yang aneh ini bernama Daoist Blackheart, ia mengolah jalur angin tetapi memperoleh banyak wawasan dari membaca U003C, U003T Legends of Renzu, U003E, U003E selama tahun-tahun terakhirnya. Setelah hampir 10 tahun berkultivasi tertutup, ia menciptakan gerakan pembunuh angin selamat tinggal kawan angin. Ini adalah metode jalur angin yang memiliki kedalaman jalur manusia, kekuatannya luar biasa. Setelah menciptakan jurus ini, Daoist Blackheart mulai berteman di mana-mana, ia sering mengorbankan keuntungannya sendiri untuk teman-temannya. Awalnya, Gu Immortal dari 5 wilayah tidak tahu alasannya, mereka sangat ramah terhadap Daoist Blackheart yang sering memberi mereka hadiah mahal. Bahkan mereka yang tidak ingin berteman dengan Daoist Blackheart tidak mau memusuhinya, mereka berpura-pura bersahabat dengannya. Tapi itu semua adalah rencana Daoist Blackheart. Setiap jurus pamungkas memiliki proses merasakan target. Seperti jurus pamungkas Fang Yuan yang membawa jiwa ke dalam mimpi, jurus ini membutuhkan indera jiwa musuh. Kalau tidak, jurus pamungkas ini tidak dapat digunakan. Bahkan jika banyak Gu Immortal tidak dapat mengungkap jurus pamungkas abadi, mereka dapat menargetkan proses ini dan membela diri. Tapi angin sahabat perpisahan itu istimewa. Angin itu hanya dapat merasakan teman dan menargetkan mereka. Teman, di sini tidak hanya merujuk pada teman sejati, bahkan teman palsu atau teman yang dangkal dengan niat jahat pun dapat dideteksi. Dengan jurus ini, Daoist Blackheart menjadi terkenal di 5 wilayah. Dia sangat terkenal dan tidak ada yang berani memprovokasinya. Setelah itu, ketika banyak orang diserang olehnya, melalui deduksi para Gu Immortal jalur kebijaksanaan, kebenaran di balik sahabat perpisahan angin akhirnya terungkap. Banyak Gu Immortal yang mengetahui rahasia sahabat perpisahan angin memarahi Daoist Blackheart karena hatinya yang kejam. Banyak orang yang pernah menyebut Daoist Blackheart sebagai teman mereka mulai menggigil ketakutan dan gelisah. Di dunia ini, tidak ada gerakan pembunuh yang tak terkalahkan. Tak lama kemudian, salah satu kelemahan Farewell Friend Win terungkap. Untuk mengaktifkannya, pengguna harus menyentuh tubuh target Gu Immortal secara langsung. Meskipun Farewell Friend Win kuat, dengan dua masalah ini, hal itu menjadi lebih mudah untuk diatasi. Meskipun Daoist Blackheart menjadi sangat terkenal dan tersohor, ia menjadi sangat kesepian di tahun-tahun terakhirnya, semua orang menjauhinya seperti wabah. Menjelang akhir hidupnya, ia sendirian, itu adalah akhir yang pahit. Kepemilikan Farewell Friend Win oleh Wu Yong mengejutkan semua makhluk abadi di sini. Namun terlepas dari itu, Wu Yong berhasil dan Chen Yi terkena serangan. Ia akan mati, semua orang menyadari hal ini. Bai Chang Sui menjerit saat ia menyerang Wu Yong. Tubuh Wu Yong berkedip saat ia menghilang di tempat. Bai Chang Sui mencengkeram Chen Yi, meskipun ia tidak lagi melayang, ia tidak bisa bergerak, bahkan alis dan kulitnya mulai terkikis. Wu Yong muncul di hadapan para makhluk abadi perbatasan selatan lagi. Kali ini, para makhluk abadi aliansi selatan menatapnya dengan tatapan yang rumit, ada kewaspadaan, ketakutan, dan rasa hormat di mata mereka. Wu Yong memiliki jurus pembunuh angin sahabat perpisahan, jurus ini setara dengan segel perlindungan aliran balik milik Fang Yuan. Ini adalah kartu truf yang dapat mengubah situasi sekitar begitu digunakan. Sejak kapan Wu Yong berteman dengan Chen Yi? Petik 2. Seberapa sulitnya, saat berbisnis di surga harta karun kuning, bukankah semua orang akan saling memanggil teman? Dibandingkan dengan itu, aku lebih khawatir dengan rencana jahat Wu Yong.
Wu Yong masih berdiri di depan para abadi aliansi selatan, dia menatap Chen Yi yang berada jauh, memuji, seperti yang diharapkan dari Dewa Abadi Pengadilan Surgawi, mantan tetua tertinggi pertama dari Sekte Teratai Surgawi. Pertahananmu luar biasa, ini pertama kalinya aku melihat seseorang hancur begitu lambat karena angin sahabat perpisahanku. Dia tampaknya memuji musuh tetapi dia juga memamerkan kekuatan tempurnya sendiri. Para Dewa Abadi Aliansi Selatan dengan cepat menanggapi. Itu benar, tidak pernah ada orang yang selamat dari serangan angin sahabat perpisahan. Chen Yi sudah mati. Dengan kehadiran Lord Wu Yong, para Dewagu Pengadilan Surgawi hanyalah sekelompok orang yang kebingungan. Medan Perang Pengadilan Surgawi. Di dalam formasi penyempurnaan Gu, dua pertempuran besar sedang berlangsung. Tombak, teriak Cewei, peringkat 8 Pengadilan Surgawi. Seketika, tombak hitam raksasa yang seukuran pohon kuno melesat ke arah Grandmaster 5 elemen. Anak panah, teriak Cewei lagi. Swosh swosh swosh. Anak panah yang tak terhitung jumlahnya muncul entah dari mana, mereka menghujani dan menyelimuti Grandmaster 5 elemen. Namun, Grandmaster 5 elemen tetap berdiri, meskipun diserang tanpa henti, ia masih sempat bicara, hebat, Cewei, kau akan menciptakan jalan baru, jurus-jurus mematikan ini sangat menarik. Namun, sia-sia saja, kau tidak bisa menghancurkan perlindungan cincin 5 elemenku. Pisau, Cewei mengabaikan Grandmaster 5 elemen, ia memegang sebilah pisau besar dan menyerbu untuk melawan Grandmaster 5 elemen dalam pertarungan jarak dekat. Pada saat yang sama, dalam pertarungan lain, Bull Demon mengambil inisiatif untuk menyerang sementara Gu Immortal Chong Yan dari Pengadilan Surgawi membela diri. Serangan Bull Demon sangat ganas, setiap gerakan menciptakan lapisan bayangan hantu. Bayangan-bayangan ini mampu menyerang dan dengan bekerja sama dengan Bull Demon, ia seringkali dapat melancarkan serangan mengerikan yang tidak terduga. Setiap kali Chong Yan terkena, tubuhnya akan bergetar. Ia mengolah jalur aturan, ada garis-garis biru yang tak terhitung jumlahnya di kulitnya, menyerupai tato. Garis-garis ini tipis atau tebal, beberapa saling bersilangan dan membentuk jaring yang melindungi Chong Yan dengan erat. Sepertinya mereka tidak bisa lolos untuk sementara waktu. Yuan Qiongdu masih menyempurnakan Gu, hatinya sedikit tenang. Duo Longevity Heaven memilih pertarungan jarak dekat, mereka sengaja menahan serangan mereka karena mereka takut akan menghancurkan formasi jalur penyempurnaan dan menyebabkan usahaku sia-sia. Sepertinya mereka ingin merebut Gu Takdir, mereka memiliki persyaratan tertentu terhadap pemulihan Gu Takdir. Yuan Qiongdu diangkat menjadi anggota Pengadilan Surgawi, dia secara alami sangat cerdik, dia dengan cepat menganalisis niat Longevity Heaven. Tenanglah, aku harus tenang, jika tidak, jika aku membuat kesalahan manusia, bahkan tanda Dao sukses tidak dapat membantuku. Bertahanlah, para dewagu sedang bangkit di kuburan abadi, kekuatan pertempuran kita akan terus meningkat, Longevity Heaven akan dipaksa putus asa. Yuan Qiongdu sedang memikirkan hal itu ketika tiba-tiba, Bing Sai Chuan tersenyum dingin, apakah kamu tahu mengapa aku membeli altar keberuntungan bencana? Karena jurus pembunuh mantan Demon Venerable ada di dalamnya. Saat dia berkata demikian, Gu Immortal Pengadilan Surgawi sudah menyerang altar keberuntungan bencana bersama-sama. Namun, tak lama kemudian, cahaya keemasan meledak dari altar keberuntungan bencana. Selanjutnya, suara ombak muncul di sekitar seluruh medan perang. Bayangan hantu dari sebagian sungai waktu yang agung muncul di atas altar keberuntungan bencana. Selanjutnya, jurus pembunuh abadi diaktifkan saat sosok-sosok berjalan keluar dari sungai waktu. Orang pertama yang muncul melihat bahwa altar keberuntungan bencana ditekan oleh seekor beruang besar, dia meraung marah, usus beruangmu besar sekali, makan petirku yang meledak. Ledakan, beruang raksasa yang diubah Zhang Fei Xiong itu terdorong mundur 5 hingga 6 langkah, wajahnya terkena dampak ledakan, luka-lukanya dalam, darah berceceran di seluruh wajahnya. Siapa kau? Laporkan namamu. Seorang dewagu Pengadilan Surgawi menyerang orang itu. Orang itu tertawa terbahak-bahak, kau bahkan tidak mengenalku, Nuer Bao Xiong. Kalau begitu biarkan aku menunjukkan jurus pembunuh petirku yang meledak, aku akan meledakkanmu berkeping-keping, ingat namaku. Ledakan-ledakan-ledakan, kekuatan buas itu meledak terus-menerus, dewagu Pengadilan Surgawi seperti layang-layang yang talinya putus, mereka terbang tak terkendali. Sebelum mereka mendarat di tanah, mereka sudah kehilangan kesadaran, tidak diketahui apakah mereka masih hidup.
Memikirkan bahwa aku dapat menggunakan jurus ini untuk datang ke masa depan dan berpartisipasi dalam pertempuran besar, aku benar-benar beruntung. Dewa Dataran Utara kedua yang berjalan keluar dari sungai waktu hantu itu tersenyum. Dia mengarahkan jarinya ke altar keberuntungan bencana, menghilangkan jurus pembunuh jalur waktu yang digunakan padanya saat ia mendapatkan kembali kecepatannya. Kau berhasil menghancurkan jurus pamungkasku. Siapa kau? Gu Liuru yang menggunakan jurus pamungkas itu memiliki tatapan mata yang gelap. Dewa Dataran Utara tersenyum saat melihat Gu Liuru, kebetulan sekali, kita berdua mengolah jalur waktu, mari kita bertarung. Mengenai namaku, cukup umum, aku dipanggil Hei Fan. Selanjutnya, orang ketiga berjalan keluar dari sungai waktu yang samar setelah Hei Fan. Wow, sungguh pertempuran yang besar, ya ampun, lebih baik aku bersembunyi di suatu tempat. Dewa Dataran Utara ketiga memiliki wajah putih yang lembut, dia memiliki tampilan yang licik. Setelah berkata demikian, dia menghilang. Satu persatu, Dewa Dataran Utara keluar dan bergabung ke medan perang. Jantung peri Ziwei berdebar kencang, Nuer Bao Xiong, Hei Fan, dan Liu yang menghilang itu, mereka semua adalah ahli tingkat 8 dari suku Huang Jin Dataran Utara. Jurus pamungkas apa ini? Dia benar-benar dapat membawa orang-orang ini keluar dari segmen masa lalu sungai waktu dan bertempur. Jurus pamungkas ini sungguh tidak dapat dipercaya, peri Ziwei merasa seperti sedang bermimpi. Peri Ziwei bingung, tetapi Du Kelong tidak. Melihat ini, ekspresi Du Kelong membeku saat ingatannya muncul sekali lagi. Saat awan debu mereda, Red Lotus memuntahkan darah dari luka parahnya, sementara Du Kelong tetap berdiri. Red Lotus, apakah kamu masih tidak menyerang? Meskipun kamu memiliki diri masa depan, setelah kelahiran kembali kamu hanya memiliki tingkat kultivasi peringkat 8. Diri masa depanmu saat ini juga berada di peringkat 8, kamu masih jauh dari mendapatkan kembali kekuatan tempur immortal venerable-mu. Du Kelong memiliki ekspresi dingin, matanya memuntahkan api amarah, membakar hati Red Lotus. Benar sekali, jurus pembunuh masa depanku memiliki beberapa kekurangan, tetapi bahkan tanpa kekurangan, bagaimana aku bisa menyerangmu Tuan? Teratai merah tersenyum pahit, jadi itulah alasan mengapa kau menghindariku sejak awal pertempuran alih-alih menyerangku. Adipati Long mencibir, teratai merah, jika kau benar-benar menghormatiku sebagai tuanmu, kau seharusnya berhenti bermain-main. Terimalah pengaturan takdir dan jadilah seorang Gu yang mulia lagi, kita bisa melupakan segalanya dan memulai yang baru. Tuan, aku mengerti niatmu, tetapi kau tidak mengerti niatku. Teratai merah mendesah. Adipati Long bahkan lebih marah sekarang, karena kau tidak ingin menyerangku, tetapi kau masih ingin melanjutkan ini, apakah kau memaksaku untuk membunuhmu? Tentu saja tidak. Teratai merah menggelengkan kepalanya, senyum tipis muncul di wajahnya yang tanpa cacat. Tuan, setelah menerima serangan begitu lama, jurus pembunuhku akhirnya siap, tolong kritiklah. Mengatakan demikian, bayangan-bayangan sungai waktu muncul di belakangnya saat para dewa Gu berjalan keluar satu persatu. Ekspresi Du Kelong berubah, apa jurus pamungkas ini? Aku menciptakan sepasang jurus pamungkas, yang dikenal sebagai panggilan leluhur, dukungan masa depan. Jurus ini dapat memanggil Gu Immortals yang terkait erat dengan pengguna dari River of Time untuk maju dan bertarung. Aku menggunakan jurus terakhir, dukungan masa depan, sekarang. Red Lotus tersenyum tipis. Ekspresi Du Kelong muram, dia menggigil karena marah, tindakanmu menentang langit dan bumi. Kamu sebenarnya menggunakan River of Time untuk mengganggu aliran sejarah, sifat iblismu terlalu mengakar. Bagaimana dengan jurus pertama? Silakan dan gunakan. Tidak ada master, jurus pertama, panggilan leluhur, akan muncul di hadapanmu di masa depan pada waktu tertentu. Red Lotus tersenyum saat dia berkata medan perang pengadilan surgawi. Sosok-sosok menari di langit atau bertarung di tanah. Ledakan hebat terus bergema, percikan api beterbangan, cahaya terang berkelebat. Para ahli Gu Immortal Dataran Utara bertarung melawan anggota pengadilan surgawi. Ledakan. Dalam sekejap, ledakan keras terjadi saat beruang hitam yang sebesar gunung kehilangan bahu kanannya, sepotong besar daging hilang, bahkan tulang bahunya hancur. Beruang hitam itu menunjukkan ekspresi kesakitan saat menutup matanya, ia pingsan karena ledakan itu. Gemuruh. Selanjutnya, tubuhnya jatuh seperti gunung, pada akhirnya, sebuah lubang besar terbentuk di tanah. Di atasnya, seorang Gu Immortal Dataran Utara tertawa di langit,
jurus pembunuh petir senja yang aku, Nuer Bao Xiong, miliki tidak begitu mudah untuk dihadapi. Bahkan jika jalur transformasimu memberimu pertahanan yang kuat, aku telah membunuh begitu banyak Gu Immortal jalur transformasi dalam hidupku, ahahaha. Dia mengolah jalur petir sendirian, dia pernah menjadi pembantai brutal yang menjelajahi dunia Gu Immortal dataran utara tanpa hambatan. Ketika dia menjadi tetua tertinggi pertama suku Nuer, suku itu menjadi kekuatan nomor 1 di dataran utara tanpa diragukan lagi. Namun, tawa Nuer Bao Xiong terhenti saat suara wanita yang merdu bergema, kata-kata yang tidak tahu malu, aku juga mengolah jalur transformasi di samping, datang dan bunuh aku. Dasar bodoh, Nuer Bao Xiong baru saja berbalik dan berbicara ketika dia melihat cahaya merah terang menyala di depannya. Sebelum dia bereaksi, dia mendengar ledakan keras saat api berhamburan kemana-mana, awan debu membubung. Dia jatuh dari langit, tubuhnya masih terbakar dengan api yang menyala-nyala. Sekarang saatnya, selamatkan Zhang Fei Xiong. Gu Liuru yang sedang duduk di kursi roda berteriak sambil menunjuk. Seketika, beruang hitam yang telah diubah Zhang Fei Xiong berkedip dengan cahaya yang bersinar, hidupnya terselamatkan. Aku suka membunuh orang, bukan menyelamatkan mereka. Sebuah bayangan merobek langit, bergegas turun dan mendekati Zhang Fei Xiong. Itu adalah Wan Zihong, dia sangat cantik dan mempesona, dia mengolah jalur kayu dan awalnya adalah seorang Gu Immortal jalur iblis, dia memiliki sifat membunuh yang kuat tetapi direkrut oleh pengadilan surgawi. Zhang Fei Xiong ini cukup mengesankan, meskipun dia pingsan, transformasinya tidak hilang. Wan Zihong tampak waspada saat dia menyerang luka bahu kanan Zhang Fei Xiong tanpa henti. Saat dia masuk, Wan Zihong berhamburan menjadi kelopak merah muda yang mendarat di luka berdarah. Kelopak bunga memiliki bau harum yang pekat, bunga mulai tumbuh di luka berdarah. Kelopak bunga jatuh lagi pada daging di sekitarnya, semakin banyak bunga tumbuh saat lautan bunga terbentuk. Daging dan darah Zhang Fei Xiong dengan cepat terisi kembali. Dia menyembuhkan dengan kecepatan yang dapat diamati. Di langit, Nuer Bao Xiong memiliki ekspresi muram. Meskipun dia memiliki gerakan pembunuh jalur petir yang kuat, Gu Immortals pengadilan surgawi juga tidak lemah. Metode penyembuhan Wan Zihong benar-benar menyingkirkan tanda dao jalur petir yang dia mendaratkan pada Zhang Fei Xiong, dia menyembuhkan dengan cepat dan efektif. Seolah-olah tanda dao jalur kayu Wan Zihong dan tanda dao jalur transformasi Zhang Fei Xiong tidak saling bertentangan. Nuer Bao Xiong hanya melihat sekilas tetapi musuhnya memanfaatkan waktu itu untuk menemukan kelemahan. Kilatan cahaya merah muncul saat Nuer Bao Xiong terkena lagi, tubuhnya diselimuti api. Melihat ini, Nuer Bao Xiong menyerah mengejar Zhang Fei Xiong, ia menyingkirkan api dan menatap musuhnya, siapa kau? Sebagai anggota pengadilan surgawi, apakah kau akan menyembunyikan penampilanmu dan bertindak begitu mencurigakan? Cahaya merah yang terbang di langit tertawa keras saat berkedip ke kiri dan ke kanan tanpa henti. Nuer Bao Xiong hanya bisa menonton tanpa sempat melancarkan serangan. Itu pasti senior Zuker. Ia mengolah jalur api dan jalur transformasi. Gaya bertarungnya melawan Nuer Bao Xiong. Melihat ini, Peri Ziwei menunjukkan kegembiraan di wajahnya. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak Dewa Gu yang terbangun dari kuburan abadi, Zuker adalah salah satunya. Tapi jurus pamungkas jalur waktu surga panjang umur terlalu kuat, jurus itu masih memanggil lebih banyak orang. Peri Ziwei melihat ke arah altar keberuntungan bencana dan sungai waktu yang samar saat hatinya bergetar karena khawatir. Ini mungkin jurus pamungkas yang mulia iblis teratai merah, Tuan Dukelong mungkin tahu sesuatu. Peri Ziwei telah mencari kesempatan, ia ingin memasuki medan perang dan menyelamatkan Dukelong. Namun posisi Dukelong tidaklah baik, dia cukup dekat dengan Calamity Look Altar, di bawah sungai waktu yang samar, ada Dewa Gu dataran utara yang terus bergerak. Jika Peri Ziwei menyerbu untuk menyelamatkannya, risikonya akan sangat besar, dan dia memiliki tugasnya sendiri yang harus dilakukan. Sebelumnya, kedua orang terhormat muncul di paviliun penyesalan ketidaksempurnaan, meskipun Dukelong terkena jurus pembunuh tingkat 9 dan dibatasi, hidupnya tidak dalam bahaya. Aku memiliki misi penting, aku perlu menyediakan Dewa Gu kepada Dewa Gu yang baru terbangun, aku juga perlu melindungi Patua Zheng Yuan, dia adalah salah satu elemen terpenting dalam pertempuran ini. Peri Ziwei menyipitkan matanya, dia tetap di belakang dan tidak bergerak keluar. Dukelong telah menginstruksikannya sebelum dia pergi, dia harus mengambil alih.
Situasi. Cahaya keemasan tiba-tiba berkelap-kelip di depan mata peri Ziwei. Saat cahaya itu memudar, seorang dewa Gu dataran utara terlihat. Dia memiliki warna kulit gelap dan mata tajam, terus-menerus memancarkan aura pemberani. Dia adalah ahli dari suku Ye Lui Kou. Dia mengolah jalur logam dan merupakan bagian ahli hebat dari kelompok kedua yang meninggalkan sungai waktu. Ketika Ye Lui Kou masih muda, dia menonjol dengan sifatnya yang ganas dan pandangan ke depan yang tajam. Dia sering dapat melihat elemen terpenting dari sebuah pertempuran. Selama kontes Istana Kekaisaran, dia sering bertarung sendirian, menyerbu ke arah pasukan sendirian, membunuh pemimpin musuh di bawah tatapan waspada semua orang. Dia tak terhentikan. Setelah menjadi Dewa Gu, dia menjara banyak tempat dan menargetkan kelemahan musuh. Sebagai Dewa Gu jalur lurus, dia memiliki reputasi buruk yang setara dengan anggota jalur iblis. Namun reputasinya berubah setelah mencapai peringkat 8. Pada saat itu, semua orang di dunia Gu Immortal Dataran Utara takut padanya. Semua tuduhan dan dendam terhadapnya berubah menjadi penghormatan dan fitnah yang dangkal secara rahasia. Jantung peri Ziwei berdebar kencang, menghadapi tatapan Ye Lui Kou. Dia merasa seperti seekor kelinci yang berlari kencang di dataran, sementara menjadi sasaran seekor elang. Dia dengan cepat mundur, tubuhnya menghilang di antara istana. Tembok Ki terkutuk ini, Ye Lui Kou memiliki ekspresi kesal. Dia memiliki kepekaan yang tajam terhadap pertempuran apapun. Dia dapat mendeteksi kelemahan musuh dan menargetkannya dengan sangat tepat. Ini adalah bakat yang dimilikinya sejak lahir. Namun rencananya dirusak oleh jurus pembunuh dinding Ki milik Primordial Origin Immortal Venerable yang tertinggal di pengadilan surgawi. Jurus pembunuh dinding Ki ini dapat membedakan musuh dan sekutu. Itu tidak menghalangi anggota pengadilan surgawi. Namun melawan pihak Longevity Heaven, itu adalah masalah besar. Gu Immortal Dataran Utara hanya dapat bergerak di sekitar jalan yang diciptakan oleh Limitless Demon Venerable untuk melawan pengadilan surgawi. Tepatnya, pertarungan antara peringkat 8 ditetapkan di area tertentu. Pengadilan surgawi memiliki banyak tempat penting seperti Dewan Penghakiman Iblis atau Kuburan Abadi, tetapi tempat-tempat ini dilindungi oleh dinding Ki. Gu Abadi Dataran Utara tidak dapat pergi ke sana. Namun di medan perang, Gu Abadi Dataran Utara memiliki keunggulan yang jelas. Gu Abadi Pengadilan Surgawi perlu mengandalkan dinding Ki untuk mundur pada saat-saat tertentu, yang memungkinkan mereka untuk melanjutkan pertempuran ini. Gu Abadi kita baru saja bangun, mereka kekurangan cacing Gu yang cocok. Gu Mortal masih baik-baik saja, tetapi mereka kekurangan banyak Gu Abadi. Ini mencegah kekuatan pertempuran mereka ditampilkan. Peri Ziwei sangat khawatir. Para Dewa Abadi Pengadilan Surgawi memberikan semua Dewa Abadi mereka ke Pengadilan Surgawi saat mereka tidur di kuburan abadi. Di satu sisi, sumber daya harus dioptimalkan, sementara Pengadilan Surgawi juga perlu memberi makan Dewa Abadi. Dewa Abadi ini sebagian besar digunakan untuk membangun rumah Dewa Abadi. Mereka menciptakan paviliun dan istana yang tak terhitung jumlahnya di Pengadilan Surgawi. Sebagian kecil diberikan kepada orang-orang tertentu di 10 sekte. Misalnya, Dewa Abadi Pelindung Takdir Feng Jiuge. Ada sangat sedikit Dewa Abadi yang benar-benar disimpan di perbendaharaan sebagai cadangan. Dewa Abadi Pengadilan Surgawi semuanya adalah elit di antara peringkat 8, tetapi karena mereka tidak memiliki Dewa Abadi, mereka tidak dapat menggunakan kekuatan penuh mereka, bahkan dengan esensi abadi yang melimpah, mereka tidak dapat mengubah situasi. Sebaliknya, pihak Dataran Utara memiliki panggilan gerakan pembunuh kuno dari Yang Mulia Setan Teratai Merah. Itu benar-benar luar biasa, mereka mampu melawan fondasi pengadilan surgawi yang terkumpul selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Adipati Long dipenuhi dengan rasa sakit dan amarah. Pada saat yang genting ini, dia tidak bisa bergerak, dia hanya bisa menyaksikan pertempuran itu berlangsung. Dan yang paling penting, orang yang menciptakan situasi ini adalah murid kesayangan yang selama ini telah ia percayai, Red Lotus Demon Venerable. Panggilan kuno ini seharusnya cukup mirip dengan dukungan masa depan. Itu tidak benar-benar mendatangkan Dewa Abadi dari masa lalu atau masa depan, itu mengandung kedalaman yang mirip dengan diri masa depan, itu memanggil individu tertentu dari sungai waktu ketika mereka berada pada kondisi tertentu. Tepat sekali, Dewa Abadi Dataran Utara ini semuanya berada pada kondisi puncak mereka. Mereka memiliki semua esensi abadi dan Gu Abadi. Untuk mengungkap jurus ini, metodenya seharusnya mirip dengan cara saya menangani dukungan masa depan. Saat itu, Anda harus menghentikan orang tersebut menggunakan jurus pamungkas. Saat ini,
Jika kita dapat melumpuhkan altar keberuntungan bencana dan mengumpulkan cukup banyak kerusakan, kita seharusnya dapat menghentikan jurus pamungkas panggilan kuno ini. Duke Long hampir mematahkan giginya karena menggertakkan giginya, deduksinya tidak salah. Sayangnya, dia tertahan oleh jurus pamungkas peringkat 9, dia tidak dapat berkomunikasi dengan siapapun menggunakan metode apapun. Wow, pemandangan yang sangat indah. Orang lain berjalan keluar dari sungai waktu, dia memiliki wajah seperti batu giok, dia anggun dan sopan. Pertarungan hidup dan mati di sini sangat intens, membuatnya mabuk. Dia menarik napas dalam-dalam sambil merentangkan tangannya, mendesah, sepertinya ini panggung yang tepat untukku, Dong Fang Yu. Orang-orang biadab dari dataran utara akan menjadi orang biadab, mengapa kau berpura-pura menjadi seorang pria sejati, lawan aku. Seorang dewa abadi pengadilan surgawi yang baru saja mengambil kembali dewa abadinya menatap Dong Fang Yu dengan pandangan meremehkan, dia menyerbu. Dia memiliki penampilan seperti anak laki-laki kecil, dia memiliki rambut hitam dengan jambul di atasnya, bersama dengan wajahnya yang bulat dan imut, kepalanya menyerupai buah persik, itu sangat menarik. Namun aura di sekelilingnya sangat kuat, itu membuat ekspresi Dong Fang Yu berubah saat dia menghindar. Jurus pamungkas anak laki-laki itu meleset, melihat keadaan Dong Fang Yu yang menyedihkan, dia terkekeh, apakah kau tahu kekuatan Vortex Space Boy sekarang? Dong Fang Yu sangat marah, sifatku yang berjiwa bebas itu nyata, sementara kau hanyalah seorang lelaki tua menjijikkan yang berpura-pura muda meskipun kau sudah setengah langkah menuju peti matimu. Senyum Vortex Space Boy memudar saat ia menyerang Dong Fang Yu. Dong Fang Yu hanya terkejut sebelumnya, sekarang setelah ia waspada, ia membalas alih-alih melarikan diri. Ledakan, keduanya bertarung dan gerakan mereka beradu. Arus udara yang kuat melesat ke arah Dewa Gu dataran utara lainnya yang muncul dari sungai waktu. Anginnya sangat kencang, hampir membutakan mataku. Dewa Gu dataran utara ini tampak seperti petani tua, celananya digulung, kakinya berlumuran lumpur, punggungnya bungkuk, kerutan menutupi wajahnya, dan ada tembakau di mulutnya. Petani tua itu tidak punya niat membunuh, dia mendesah dalam-dalam sambil berkata, aku, Nian Er Nong Fu, mengolah jalur bumi, aku paling ahli dalam mengelola lubang abadi. Memang benar, Nian Er Nong Fu mungkin bukan Gu Immortal peringkat 8 terkuat dalam sejarah suku Nian Er, tetapi pengaruhnya paling dalam, dia memberi suku Nian Er keuntungan terbesar. Karena dia ahli dalam mengelola lubang abadi, meskipun wilayah suku Nian Er tidak bertambah, sumber daya budidaya mereka tumbuh lebih dari 10 kali lipat, itu tidak terpikirkan. Ye Qiaozi menyapa teman Nian Er. Pada saat ini, seorang Gu Immortal pengadilan surgawi muncul, dia juga seorang lelaki tua kurus. Kau tahu siapa aku? Nian Er Nong Fu bertanya. Gu Immortal pengadilan surgawi tersenyum. Aku mengolah jalur kayu, aku juga ahli dalam menumbuhkan sumber daya. Ketika aku masih muda, teman Nian Er adalah salah satu tujuanku. Jadi begitulah, Nian Er Nong Fu tersenyum. Keduanya berbicara dengan nada yang harmonis, tetapi mereka telah menggunakan metode mereka untuk bertarung, mereka bahkan lebih ganas daripada para ahli lainnya. Saat cahaya merah beterbangan di sekitar, ekspresi Nuer Baoxiong menjadi serius, dia terus menyerang dengan telapak tangannya saat ledakan petir terjadi terus-menerus. Aura cahaya merah tiba-tiba meluas, Zuke Er telah menggunakan gerakan mematikan, terbelah menjadi 8 cahaya merah yang melesat ke arah Nuer Baoxiong dari arah yang berbeda. Nuer Baoxiong mendengus dingin, dia menarik napas dalam-dalam saat perisai bulat yang menyerupai jaring petir mengelilingi dan melindunginya. Bam bam bam, 7 cahaya merah menghantam perisai jaring petir, menyebabkan ledakan hebat, cahaya merah yang tersisa adalah tubuh utama Zuke Er. Giliranku, Nuer Baoxiong menarik janggutnya sendiri. Maju. Helai janggutnya melesat keluar, menghujani seperti gerimis saat semuanya berubah menjadi tombak petir, membentuk formasi yang rapat saat melesat ke arah Zuke Er. Zuke Er berteriak keras, cahaya merah kembali ke tubuhnya saat cahaya pelangi muncul, suhu udara di sekitarnya meningkat. Melihat bahwa keduanya akan menggunakan jurus-jurus mematikan, para dewa abadi di sekitarnya segera pergi. Di tanah, Wan Zihong mendongak dengan ekspresi kagum, mengumpat dalam hatinya, sialan, aku kekurangan sebagian besar dewa abadi yang menyerang, aku tidak punya metode menyerang sekarang. Kupikir aku akan menjadi dewa abadi yang menyembuhkan suatu hari nanti, Jantung Wan Zihong berdebar kencang karena firasat,
Pupil matanya mengecil saat dia berkedip, berubah menjadi kelopak yang tak terhitung jumlahnya dan menghilang di tempat. Pada saat berikutnya, cahaya keemasan melintas melewati lokasi aslinya. Ye Luikou muncul di tanah sambil mendengus dingin, sambil berpikir, para dewa abadi pengadilan surgawi benar-benar elit. Aku benar-benar meleset dari seranganku 2 kali, tetapi kecuali kau melarikan diri ke dinding Qi, kau tidak dapat melarikan diri. Sambil berkata demikian, dia menunjuk dengan jari telunjuknya ke arah tempat kosong. Sebuah bola emas pertama kali muncul di ujung jarinya sebelum meledak, pilar emas besar melesat keluar sambil mendorong udara ke samping, kecepatannya luar biasa. Dia benar-benar menemukan lokasi tubuh asliku. Wan Zihong ingin mundur tetapi sudah terlambat. Cahaya keemasan sudah tepat di belakangnya, dia tidak punya pilihan selain berbalik dan membela diri dengan putus asa. Ye Luikou mencibir, gerakannya tidak begitu mudah untuk diblokir. Tetapi pada saat berikutnya, senyumnya membeku. Dia melihat pilar cahaya keemasan itu menyusut dan masuk ke dalam mulut seorang dewa abadi. Dewa abadi itu memakan seluruh gerakan mematikan Ye Luikou sambil menepuk perutnya dengan hasrat yang masih ada, tidak kusangka aku akan bisa makan setelah bangun tidur. Dewa Gu pengadilan surgawi ini cukup gemuk, kulitnya berwarna cerah dan tersenyum dengan ekspresi puas. Siapa kau? Tatapan mata Ye Luikou dingin. Zhao Sanhe, pria gemuk itu tersenyum, aku tidak akan membiarkanmu membunuh Dewa Gu penyembuh kami dengan mudah. Ye Luikou tidak berbicara, auranya melonjak saat dia menyiapkan jurus pembunuh yang kuat lainnya. Wan Zihong menggerutu dengan marah, aku tidak ingin repot-repot dengan penyembuhan. Jika kau memberiku semua Dewa Gu milikku, aku bisa melawan 5 dari mereka sekaligus. Di sisi lain, beberapa Dewa Gu diinstruksikan oleh Peri Ziwei saat mereka menyerbu ke altar keberuntungan bencana bersama-sama. Adipati Long yang sedang berbaring di tanah merasa senang setelah melihat ini, bagus. Tampaknya Peri Ziwei telah menyimpulkan kelemahan dari panggilan jurus pembunuh kuno, dia mengumpulkan pasukan untuk menyerang altar keberuntungan bencana. Di dalam altar keberuntungan bencana, Bing Sai Chuan memimpin kelompok dataran utara. Melihat para dewa abadi pengadilan surgawi, dia mendengus panggilan jurus pembunuh kuno ini kuat tetapi hanya dapat digunakan sekali. Jika pengadilan surgawi mengganggunya, jurus itu tidak akan dapat digunakan lagi. Namun, aku telah menyimpan sejumlah tenaga untuk menghadapi serangan kalian. Altar keberuntungan bencana juga menampung beberapa dewa abadi dataran utara. Mereka dengan cepat terbang keluar dan menghalangi para dewa abadi pengadilan surgawi yang datang. Jauh di sana, Peri Ziwei menghela napas lega, untungnya, Bing Sai Chuan tidak mengolah jalur kebijaksanaan, situasinya telah stabil. Peri Ziwei memilih strategi yang paling optimal. Meskipun pihak pengadilan surgawi berada di pihak yang lemah, Peri Ziwei masih bersedia mengumpulkan kekuatan untuk menyerang altar keberuntungan bencana. Dengan cara ini, untuk menstabilkan situasi, Northern Plains harus mengumpulkan lebih banyak orang untuk membela diri. Pengadilan surgawi yang lebih lemah menyerang, sementara Northern Plains yang lebih kuat bertahan. Jelas bahwa penyerang memiliki lebih banyak inisiatif, ini memberi para dewa Gu pengadilan surgawi lebih banyak waktu untuk pulih. Jika mereka terluka, mereka akan mundur ke dinding Qi dan memulihkan diri. Ketika Northern Plains mulai mempertahankan altar keberuntungan bencana, para dewa Gu pengadilan surgawi merasakan tekanan mereka terangkat, mereka lebih mudah kembali ke dinding Qi untuk penyembuhan. Ledakan, 2 gerakan pembunuh jalur waktu bertabrakan, Hei Fan dan Gu Liuru memuntahkan darah saat mereka terbang di belakang masing-masing. Gu Liuru ingin mundur ke dinding Qi ketika sebuah sosok tiba-tiba muncul. Mati saja. Sosok itu muncul dan menghilang seketika. Gu Liuru hanya beberapa inci dari dinding Qi, tetapi dia tiba-tiba jatuh ke tanah karena tidak percaya, kehilangan nyawanya. Penyerang itu tentu saja adalah ahli suku Liu, Liu. Orang ini licik dan penuh tipu daya, dia disebut aib Northern Plains saat dia masih hidup, karena dia tidak pernah bertarung secara terbuka dengan orang lain, dia menindas yang lemah sambil takut pada yang kuat, dia senang menyerang orang secara diam-diam. Musuh-musuhnya sering menderita kerugian besar, tetapi bahkan tidak dapat melihat sekilas Liu, mereka akan memuntahkan darah karena marah. Kematian Gu Liuru memberikan dampak yang besar pada para dewa Gu dari kedua belah pihak. Sejak Longevity Heaven bergabung dalam pertempuran, ini adalah pengorbanan pertama dari pengadilan surgawi yang muncul. Gu Liuru tidak memiliki semua cacing Gu-nya, dan yang terpenting, semakin banyak dewa Gu yang bergabung dalam pertempuran, itu menjadi lebih intens.
ambang batas tertentu tercapai. Seperti sebuah sinyal, segera, pengorbanan kedua dan ketiga muncul. Ye Luikou akhirnya berhasil membunuh Wan Zihong, tetapi dia juga terluka parah oleh Zhao Sanhe. Di pihak Northern Plains, He Fan meninggal. Dia dan Gu Liuru telah bertarung terlalu intens, dan yang terpenting, dia tidak memiliki jurus pamungkas yang bagus. Dia tiba-tiba diserang oleh beberapa dewa abadi pengadilan surgawi sekaligus. Secara keseluruhan, pengorbanan pengadilan surgawi lebih besar dalam hal dewa abadi. Sialan, para dewa abadi ini adalah fondasi pengadilan surgawiku, mereka benar-benar mati seperti ini. Ini tidak sepadan. Peri Ziwei menghela napas dalam-dalam, pengorbanan musuh hanyalah bagian dari jurus pamungkas. Jika mereka menggunakan jurus pamungkas lagi, para dewa abadi dataran utara yang mati, ini bisa muncul dalam pertempuran lagi. Para dewa abadi dataran utara ini tidak dipanggil dengan tubuh asli mereka. Namun, para dewa abadi dari pengadilan surgawi adalah kehidupan nyata meskipun masa hidup mereka terbatas. Kali ini jurus pamungkas tingkat 9 seharusnya adalah hasil kerja dari Red Lotus Demon Venerable. Sialan, dia terlalu kejam, dia benar-benar menjadi sasaran kelemahan pengadilan surgawi. Peri Ziwei sangat marah tetapi juga tidak berdaya. Ekspresi Bing Sai Chuan juga sama buruknya. Karena seiring berjalannya waktu, dia menemukan bahwa para ahli dataran utara yang dipanggil ini mengalami penurunan kekuatan tempur, dan itu sangat jelas. Segera, Peri Ziwei juga menyadari hal ini. Saya mengerti, itu karena pemulihan Gu Takdir meningkat pesat, mencapai pemulihan penuh. Mata Peri Ziwei berkedip dengan harapan, dia sangat senang, meskipun jurus Red Lotus Demon Venerable kuat, jurus itu menggunakan sungai waktu dan memanipulasi sejarah, itu bertentangan dengan takdir. Ketika Gu Takdir sepenuhnya diperbaiki, jurus ini juga akan kehilangan semua efektivitasnya. Analisis Peri Ziwei tidak salah. Karena ketika Gu Takdir ada, Dewa Gu kuno tidak dapat datang ke masa kini, dan Dewa Gu masa depan juga tidak dapat melakukan perjalanan ke masa lalu. Namun karena cedera Gu Takdir, pembatasan jalur waktu berkurang drastis. Spring Autumn Cicada adalah contoh terbaik, meskipun tidak dapat memungkinkan Dewa Gu untuk kembali ke masa lalu, mereka dapat mengirimkan keinginan mereka kembali. Diri masa depan, panggilan kuno, dukungan masa depan, gerakan pembunuh ini juga memanfaatkan masa lalu atau masa depan, memproyeksikan seseorang ke masa kini dari titik waktu tertentu. Ketika Gu Takdir pulih sepenuhnya, gerakan pembunuh ini tidak akan lagi berfungsi. Peri Ziwei menyadari hal ini, Bing Sai Chuan secara alami mengetahui hal ini sejak awal. Namun tidak ada pilihan, formasi jalur penyempurnaan tidak dapat dihancurkan, jika tidak, upaya pengadilan surgawi untuk memperbaiki Gu Takdir akan gagal total. Gu Takdir yang terlalu rusak tidak berguna bahkan jika Longevity Heaven mendapatkannya, mereka perlu memperbaikinya dengan meniru metode pengadilan surgawi. Namun Bing Sai Chuan tahu bahwa Longevity Heaven tidak memiliki fondasi yang kuat seperti pengadilan surgawi, mereka tidak memiliki metode jalur manusia atau warisan yang sempurna, mereka tidak memiliki kemampuan untuk memperbaiki Gu Takdir. Mereka tidak dapat menghancurkan formasi jalur pemurnian, Longevity Heaven hanya dapat menerobos formasi tersebut dan memasuki menara pengawas surga untuk mengambil Gu Takdir dengan paksa. Mengenai hal ini, Bing Sai Chuan telah mengirim Grandmaster 5 Elemen dan Iblis Banteng. Namun, itu adalah batasnya. Bukannya dia tidak ingin menambah lebih banyak orang, sungai waktu yang fana juga memiliki banyak ahli dataran utara yang terus bermunculan. Namun, formasi jalur pemurnian ini sendiri memiliki batasnya. Formasi ini dimaksudkan untuk memperbaiki Gu Takdir, bukan untuk pertempuran. Ruang formasi di dalamnya hanya dapat menampung 5 peringkat 8. Jika lebih dari itu, formasi jalur pemurnian akan hancur. Dengan demikian, Bing Sai Chuan tidak mengirim lebih banyak orang, sementara benua tengah juga mengawasi situasi di dalam tanpa mengirim lebih banyak orang. Pertempuran di sekitar altar keberuntungan bencana melibatkan banyak ahli sejarah, pertempuran itu sangat sengit. Namun, pertempuran yang paling penting adalah dalam formasi jalur pemurnian. Bing Sai Chuan menggertakkan giginya, memikirkan situasi, meskipun pihak kita kuat, kita perlu fokus pada pertahanan, tetapi secara keseluruhan, kita masih memiliki keuntungan. Dalam kasus terburuk, kita harus menghancurkan formasi jalur pemurnian ini, bahkan jika kita tidak dapat mengambil takdir Gu, kita akan memastikan tujuan pengadilan surgawi gagal.
Kedua belah pihak tidak ingin menghancurkan formasi jalur pemurnian, tetapi jika tidak ada pilihan, Longevity Heaven harus menghancurkannya dan menyebabkan kedua belah pihak berakhir kalah. Tentu saja, Bing Sai Chuan memimpin Longevity Heaven untuk menyerang Heavenly Court. Tujuan utama mereka adalah merebut takdir Gu. Jika formasi itu hancur, mereka akan gagal mencapai tujuan mereka. Sekarang terserah kita. Bull Demon memiliki pemahaman yang jelas tentang situasi di luar. Jauh di sana, Grandmaster 5 Elemen juga mengangguk saat ekspresinya berubah serius. Tiba-tiba, tubuh Grandmaster 5 Elemen bergetar saat aura yang kuat melonjak keluar. Jurus pembunuh yang kuat bersinar dalam cahaya 5 warna melesat ke arah musuhnya, Cewei. Cewei berteriak keras saat dia meletakkan kedua tangannya di depannya, mengaktifkan jurus pembunuh. Perisai besar yang tak terhitung jumlahnya muncul di depannya. Meskipun ada suara retakan yang keras, perisai ini membentuk dinding dan menghalangi cahaya 5 warna. Sialan, Grandmaster 5 Elemen mengintensifkan serangannya, cahaya 5 warna tumbuh dalam kekuatan dan menghancurkan perisai demi perisai. Namun pertahanan Cewei tidak dapat ditembus, meskipun perisai rusak, yang baru dengan cepat terbentuk untuk menggantikannya. Cewei memiliki metode pertahanan yang luar biasa, Grandmaster 5 Elemen merasakan ketidakberdayaan. Di dalam formasi jalur pemurnian, baik Cewei maupun Grandmaster 5 Elemen, mereka harus mengendalikan daya tembak mereka tidak dapat menghancurkan formasi jalur pemurnian ini secara sembrono. Di sisi lain, pertarungan Bull Demon dan Chong Yan juga hampir sama. Tidak dapat disangkal, jauh lebih baik untuk bertahan dalam pertarungan ini. Apa yang harus kita lakukan? Grandmaster 5 Elemen bertanya kepada Bull Demon secara diam-diam. Bull Demon hanya menjawab, serang, coba dan tarik perhatian mereka. Mengatakan demikian, Bull Demon menyerang Chong Yan lagi, keduanya terlibat dalam pertarungan sengit lainnya. Hati Grandmaster 5 Elemen bergetar. Kata-kata Bull Demon memiliki makna yang dalam, dia tidak berpikir lagi, dia mempercayai Longevity Heaven dan pergi untuk terlibat dalam pertarungan panjang dengan Cewei. Di ujung lain, Yuan Qiong sepenuhnya fokus pada manipulasi formasi jalur pemurnian, memusatkan perhatiannya pada perbaikan takdir Gu. Sementara tidak ada yang memperhatikan apapun, sekuntum bunga kecil yang menyerupai kelopak yang berserakan mendarat ke arah menara pengawas surga tanpa terlihat. Hehehe. Bunga itu mendarat di menara pengawas surga dan berubah menjadi seorang gadis kecil. Itu tidak lain adalah wanita bunga abadi yang telah meninggal sebelumnya. Oh tidak, seseorang memasuki menara. Merasakan ini, Yuan Qiong sangat terkejut, dia segera berteriak untuk memberi tahu yang lain. Dia harus membayar harga yang sangat mahal untuk teriakan ini, 7 lubangnya berdarah, pikirannya terluka parah, pikirannya langsung terbelah menjadi 2 dan tidak dapat menyatu. Cewei dan Chong Yan segera mundur, mereka ingin memasuki menara pengawas surga dan menghentikan Flower Lady agar tidak mendekati Gu Takdir. Terlambat, Bull Demon tertawa keras, ia bergabung dengan Grandmaster 5 Elemen saat mereka menahan musuh-musuh mereka. Cewei dan Chong Yan menjadi semakin bingung, mereka memarahi Bull Demon karena begitu tidak tahu malu dan tidak bermoral, mereka sebenarnya merencanakan ini dengan sangat dalam. Ini adalah rahasia terbesar Bull Demon dan Flower Lady. Mereka berbagi rentang hidup mereka bersama, jika salah satu dari mereka mati, selama yang lain masih hidup, mereka akan hidup kembali. Setelah beberapa waktu, setelah Flower Lady hidup kembali, ia terbang ke menara pengawas surga, hanya ada 5 Gu abadi dalam formasi abadi jalur pemurnian, sehingga formasi itu tidak rusak dan masih beroperasi. Apa yang harus kulakukan? Penglihatan Yuan Qiong menjadi gelap, kepalanya sakit, ini adalah keputusan terberat dalam hidupnya. Ia mengendalikan formasi jalur pemurnian, ia benar-benar dapat menghancurkan Gu Takdir dan merusak semua kerja keras pengadilan surgawi. Jika dia tidak melakukan itu, musuh akan mendapatkan Gu Takdir yang hampir pulih, ini akan menjaga Gu Takdir dan mereka mungkin memiliki kesempatan untuk mendapatkannya kembali. Tentu saja, jika mereka tidak dapat mengambilnya kembali, kerja keras pengadilan surgawi akan sia-sia, mereka semua akan menguntungkan surga panjang umur sebagai gantinya. Keputusan ini terlalu sulit dan pikiran Yuan Qiong terluka parah, kecepatan berpikirnya menurun drastis. Ketika Nyonya Bunga sampai di puncak menara pengawas surga dan melihat Gu Takdir, Yuan Qiong belum mengambil keputusan. Berhasil, mata Nyonya Bunga bersinar terang, dia mengulurkan tangannya dan ingin meraih Gu Takdir. Jika dia berhasil, dia akan menjadi penyumbang surga panjang umur terbesar dalam perjalanan ini.
Tetapi pada saat ini, di dinding menara pengawas surga, sebuah lukisan hutan bambu tiba-tiba muncul. Apa itu? Nyonya Bunga tampak terkejut, dia sangat tercengang. 300.000 tahun yang lalu, selama era kuno abad pertengahan, Genesis Lotus Immortal Venerable berjalan menuruni Gunung Starzone sambil tersenyum getir di dalam hatinya. Ini adalah permainan catur yang dibuat oleh Limitless Demon Venerable dan Star Constellation Immortal Venerable. Permainan ini berisi kekuatan agung dari kedua orang terhormat ini serta pengisian ulang dari pengadilan surgawi setiap saat. Jika saya ikut campur dengan paksa, saya harus menahan kekuatan gabungan dari dua orang terhormat. Tentu saja, ini hanyalah metode dari dua orang terhormat. Mereka tidak hidup dan tidak dapat berpikir seperti manusia. Setelah mengetahui informasi tentang mereka, saya akan dapat menargetkan mereka, tetapi bahkan jika saya berhasil, itu hanya akan merugikan pengadilan surgawi. Karena Star Constellation Immortal Venerable menyetujui saran Limitless Demon Venerable saat itu dan membuat papan catur ini bersama-sama, dia pasti punya pertimbangannya sendiri, ini pasti akan menguntungkan pengadilan surgawi. Aku tidak perlu menjadi orang berdosa. Meski begitu, Genesis Lotus Immortal Venerable tidak sepenuhnya yakin. Dia memikirkannya sambil berjalan, ketika dia mengangkat kepalanya, dia menyadari bahwa dia telah tiba di puncak menara pengawas surga. Dia tiba-tiba kehilangan semua rasa frustrasinya, dia tersenyum pada dinding kosong, benar, aku bisa meninggalkan lukisanku di sini. Tanpa diketahui semua orang, dia membuat sebuah lukisan di sini. Setelah dia menyelesaikannya, lukisan ini lenyap tanpa jejak, sangat tersembunyi sehingga bahkan pengadilan surgawi tidak mengetahuinya. Selain Genesis Lotus Immortal Venerable, semua orang tetap berada dalam kegelapan. 300.000 tahun kemudian, lukisan hutan bambu yang tidak diketahui siapapun ini muncul di hadapan Flower Lady. Tangan Flower Lady hanya berjarak 1 inci dari takdirku, tetapi jarak ini tidak dapat ditembus. Tubuh Flower Lady melayang di udara, dia tidak bisa bergerak. Tatapannya benar-benar linglung. Setelah melihat lukisan hutan bambu sejenak, dia jatuh ke dalam ilusi berlapis-lapis. Hutan bambu itu sangat besar, tetapi dia hanya seorang diri, dia tidak bisa pergi setelah tersesat. Flower Lady sangat cemas tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Angin bertiup saat daun bambu bergoyang, cahaya hijau giok dan bayangan menyelimuti Flower Lady. Flower Lady yang berada di dalam hutan bambu merasakan dunia berputar saat dia pingsan di tempat. Tetapi lukisan hutan bambu itu tidak lenyap atau membeku, bambu giok di dinding mulai bergoyang seolah-olah angin bertiup. Wus wus wus. Seketika, semua dewa dalam pertempuran mendengar suara angin. Di dinding, daun-daun indah yang menyerupai giok jatuh dari dahan, itu adalah pemandangan yang indah. Angin yang tidak ada ini tidak hanya menembus formasi abadi jalur pemurnian dan mencapai telinga para dewa, bahkan memasuki hati Dukelong. Seketika, Dukelong juga jatuh ke dalam ilusi. Dia berbaring di tanah, dikelilingi oleh bambu giok tebal. Angin bertiup, daun bambu giok berguguran dengan anggun. Dukelong menerima perlakuan yang hampir sama dengan Flower Lady, tetapi dia tidak merasakan ketidaknyamanan apapun, pikirannya menjadi lebih jernih. Pada saat ini, dia bisa merasakan kekuatan murni dan kedalaman jalur kayu. Dia bisa merasakan hutan bambu yang tersembunyi, dia bisa merasakan tekanan pepohonan, dia bisa merasakan vitalitas dan kekuatan rumput yang tumbuh dari tanah. Selanjutnya, anggota tubuhnya terasa seperti rumput dan pohon, mendapatkan kekuatan baru saat tumbuh. Dengan kekuatan baru ini, Dukelong menopang dirinya sendiri dan berdiri perlahan, berdiri di hutan bambu. Dalam keadaan linglung, dia sepertinya telah melihat Genesis Lotus Immortal Venerable. Dia berpenampilan seperti seorang pemuda, dia sopan dan santun, mengenakan pakaian hijau dan ikat kepala putih, rambutnya yang panjang berkibar tertiup angin. Genesis Lotus Immortal Venerable tersenyum lembut saat dia berjalan melewati Dukelong perlahan. Kata-katanya dapat terdengar dari angin yang lembut, kiri adalah cinta, kanan adalah kasih sayang, berjalan di kedua sisi kehidupan, menyebarkan benih dan bunga yang mekar, membuat perjalanan ini penuh dengan keharuman bunga, memungkinkan orang yang berjalan melalui cabang dan dedaunan tidak merasakan sakit bahkan saat mereka menginjak duri, mereka dapat meneteskan air mata tetapi tidak merasakan kesedihan. Sambil berkata demikian, Genesis Lotus Immortal Venerable berjalan ke hutan bambu. Anda Genesis Lotus Immortal Venerable. Dukelong berbalik, hanya untuk melihat bahwa Genesis Lotus Immortal Venerable telah menghilang di antara pohon-pohon bambu.
Hanya satu kalimat yang ditinggalkannya, ingat, gerakan ini disebut melalui ranting dan daun. Pada saat berikutnya, Duke Long terbangun. Dia terkejut saat mendapati bahwa dia sudah berdiri, rantai perak yang mengikatnya berubah menjadi daun bambu yang berserakan di tanah. Daun-daun ini tampak seperti terbuat dari batu giok. Catatan TL, kata-kata Genesis adalah kutipan dari penulis Bing Xin.